Halo semuanya, teman-temanku Libra. Bagaimana kabar kalian di sana? Aku harap kalian semakin hari semakin bahagia, semakin hari semakin sehat, semakin hari semakin banyak rezekinya. Amin teman-temanku. Oke, selamat datang di channelnya Kak Tere Wijaya. Salam kenal ya untuk kalian semuanya. Ini adalah general reading, love reading untuk teman-teman Libra di bulan Agustus tahun 2021. Temanya kabar mantan gitu ya, kabar mantan di bulan Agustus tahun 2021. Oke, seperti biasa energi yang aku baca bersifat sangat universal. Tidak akan cocok untuk semua teman-teman yang menonton video ini gitu ya. Jadi bijaksana ya. Selain itu aku juga mau share info ya. Bagi kalian yang membutuhkan jasa personal reading, jasa konsultasi, silakan chat ya via WA. Nomornya sudah ada di story YouTube channel ini gitu. Tak juga lupa sih. Aku juga mau mengucapkan terima kasih bagi kalian yang masih setia gitu ya menonton setiap video readingan yang aku buat gitu ya. Terima kasih, semoga ada manfaat yang baik, yang positif yang bisa kalian ambil gitu ya. Terima kasih juga yang sudah konsultasi ya dan juga personal reading bersama dengan Kak Tere Wijaya. Semoga permasalahan kalian bisa menemukan solusi yang terbaik gitu ya. Kalian bisa memilih pilihan yang terbaik untuk kalian gitu ya. Oke, yang selanjutnya aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak sudah order kartu-kartunya ya. Semoga kalian bisa menjadi tarot reader atau pembaca kartu ya, yang bisa menginspirasi banyak orang gitu ya. Jadilah light worker gitu ya, yang baik gitu ya, yang bisa memberikan banyak inspirasi, yang bisa membantu orang lain dengan ketulusan hati gitu ya. Oke teman-teman, aku akan mulai readingannya. Aku akan tarik energi kalian, bukan energi kalian sih, energi mantan kalian gitu ya, secara universal di sini ya. Oke, cukup. Aku akan langsung shuffle kartu-kartunya untuk kalian. Bagaimana kabar mantan zodiak Libra di bulan Agustus tahun 2021? Oke, nggak apa-apa, nggak ada yang loncat, aku tarik aja ya, bukan kita, kamunya kan di sana gitu ya, kalian di sana. Oke. Oke, aku akan mulai bacakannya untuk kalian semuanya yang sudah nggak sabar ya. Oke, di sini ya, di energi utama mantan kalian di bulan Agustus tahun 2021 ini, aku lihat dia secara energi lagi tidak seimbang gitu ya. Dia sedang berusaha untuk memberikan kestabilan, sedang mengusahakan kembali untuk mendapatkan kenyamanan di dalam hidup dia ya. Oke, ada ketidakseimbangan di sini yang terlihat terasa sangat cukup jelas ya. Oke, di mana dia mantan kalian dalam proses ya, dalam proses transisi di sini ya. Dia aku lihat selesai lah, sudah selesai pada fase
hidup dia yang lama menuju fase hidup yang baru. Dia kalau ingin kata-kata lebih sederhana ya, aku melihat mantan kalian tuh baru putus dari pasangannya gitu ya. Ada di kartu nomor 14 ini ada getaran gitu ya, energi seseorang yang meninggalkan pasangannya di sini. Entah mantan kalian yang meninggalkan pasangannya atau pasangannya yang meninggalkan mantan kalian di sini. Ada kekecewaan, ada rasa sedih ya, ada rasa tidak bisa menerima kenyataan itu. Ya, makanya ini di sini ada ketidakstabilan di dalam diri mantan kalian. Mungkin hal ini adalah salah satu alasan gitu ya, mengapa energinya tidak seimbang gitu ya. Oke. Dimana gitu ya, dia selama pisah dari kalian, dia masuk dalam fase karmik gitu ya. Kalau dia berhubungan, dia bertemu dengan pasangan yang toksik. Jika memang dia tidak menjalin hubungan dengan siapapun, aku rasa orang-orang di sekitar dia, orang-orang terdekat dia itu situasinya atau gini, kok aku bilangnya ribet gitu ya, atau gini, jika dia masih single, tidak menjalin hubungan apapun dengan siapapun gitu ya, setelah putus dari kalian, aku lihat situasi gitu ya, kehidupannya itu adalah situasi karmik gitu ya. Jadi orang-orang di sekitar dia atau orang-orang terdekatnya itu seakan memberikan beban gitu kepada dia ya. Mungkin dalam hal keuangan juga bisa gitu ya, banyak tanggungan lah mantan kalian, jadi harus kerja terus gitu ya. Banyak orang yang harus dia tanggung gitu loh ya, secara materi. Bisa juga mungkin dia punya saudara-saudara yang banyak gitu ya, dia harus mencukupi orang tuanya gitu ya, biaya pendidikan adik-adiknya, mungkin juga tetangganya kalau bercanda gitu ya. Jadi aku rasa situasi kehidupan mantan kalian setelah pisah dari kalian itu situasinya karma gitu ya. Kalau punya pasangan lagi selain kalian setelah putus itu pasangannya toksik gitu loh ya. Aku nggak tahu, baca readingan kalian ini sangat excited sekali, sangat bersemangat sekali, nggak tahu kenapa sampai ribet ngomongnya gitu ya. Semoga kalian bisa pahami dengan baik ya. Wah, oke, aku coba perlahan-lahan aja ngomongnya biar kalian nggak bingung gitu ya. Oke, di sini di kartu selanjutnya aku lihat gitu ya, dia masih menggenggam harapan gitu ya, harapan untuk bisa gitu ya memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dari saat ini gitu ya. Dia masih memiliki sikap atau sifat optimis di sini gitu ya, bahwa dia bisa happy di masa depan ya, ada semangat walaupun dia gitu ya mengalami situasi kehidupan gitu ya, atau kehidupan asmaranya itu tidak menyenangkan, tidak membahagiakan, namun dia masih gitu ya semangat gitu untuk menjalani hari-harinya gitu. Mantan kalian adalah orang yang sabar gitu ya, orang yang telaten sebenarnya. Jadi ketika masa-masa sulit dia tuh nggak cepat putus asa gitu ya, dia masih memiliki keyakinan gitu bahwa ada Tuhan yang masih akan membantu dia gitu. Jadi saat ini gitu ya, mantan kalian itu seperti ya menjalani hidupnya itu seperti air yang mengalir gitu loh. Sudahlah, semuanya pasrahkan sama yang di atas. Aku hanya bisa menunjukkan lewat usahaku gitu semaksimal mungkin gitu ya, terutama dalam mengumpulkan materi di sini ya. Oke.
Dan mantan kalian saat ini juga lebih meningkatkan pada sisi keagamaan, sisi spiritualitas. Dia ingin lebih dekat dengan Tuhan dia gitu ya. Aku lihat ini akan mengarahkan dia pada kedewasaan gitu ya, pada perubahan ya, proses transisi hidup di sini ya. Di kartu selanjutnya, ya dia memang memiliki gitu ya, tanggung jawab yang cukup besar di sini, entah ini kalian ketahui ataupun tidak gitu ya. Jadi aku lihat mantan kalian itu adalah tulang punggung bagi keluarganya gitu ya. Dia harus kuat, dia harus bisa gitu ya untuk menjadi penopang, menjadi pelindung gitu ya. Aku lihat secara umum gitu ya, energi mantan kalian tuh adalah orang yang baik sesungguhnya gitu ya, seseorang yang bertanggung jawab juga terhadap keluarganya gitu ya. Aku lihat memang dia memiliki sisi keras juga gitu ya, dan ambisi ya yang cukup kencang di sini. Tapi dia juga mantan kalian ini adalah seseorang yang perasa, sangat sensitif sekali, hatinya sangat lembut sekali ya, dan itu membuat dia kadangkala kalau kita lihat gitu ya, aku lihat dari sisi negatifnya, mudah tersinggung, mudah berpikir yang negatif gitu ya. Aku lihat banyak overthinking juga di sini ya. Aku lihat saat ini mantan kalian itu sedang banyak kekecewaan di dalam diri dia. Mungkin mantan kalian gitu ya sering dibohongi, ditipu gitu ya oleh orang-orang yang dia anggap sebagai teman, sahabat gitu ya, sebagai saudara, nyatanya berbuat hal-hal yang mengecewakan diri dia gitu ya. Entah ini bisa kalian sebut sebagai karma dia atau enggak, terserah gitu ya. Oke. Ya, memang ada waktu di sini, ada kartu waktu. Ya, seperti yang aku katakan gitu ya. Mungkin ini adalah waktunya dia menuai apapun yang dia lakukan di masa lalu gitu ya. Dia mulai memanen hasil dari apa yang selama ini dia tabur gitu ya. Jika dia menabur hal yang baik, maka dia akan memanen hal yang baik, dan juga sebaliknya di sini. Ada keadilan ya. Ada keadilan yang semesta hadirkan di sini. Mungkin keadilan itu buat kamu atau keadilan itu buat dia gitu ya. Entahlah gitu ya. Karena di sini bisa dua kemungkinan gitu ya. Kamu yang menuai karma baik, dia yang menuai karma yang sebaliknya di sini. Ya, ini juga berhubungan dengan waktu. Iya, dia seakan gitu ya diburu oleh waktu gitu ya, untuk bisa gitu ya keluar dari belenggu karma dia. Dia harus bisa menuntaskan gitu ya apa yang menjadi proses gitu ya. Karma itu adalah proses hidup juga, atau bagian dari proses hidup. Dia harus bisa menyelesaikan dengan baik, karena di dalam setiap karma gitu ya yang hadir dalam hidup kita, terutama karma yang tidak baik, itu akan memberikan sisi yang positif, yaitu sisi pembelajaran, sisi yang bisa mendewasakan kita gitu ya. Dan itu berhubungan dengan cinta ya, kedewasaan yang harus pelajaran yang harus mantan kalian ini ambil adalah tentang menghargai sebuah cinta ya, belajar menghargai perasaan orang lain di sini ya. Seperti itu. Kita lihat di kartu selanjutnya aja. Ada energi kalian ya teman-temanku Libra, ada energi justice aku rasakan ya, dimana dia merasakan mantan kalian itu hanya bisa menelan gitu ya, menelan emosinya sendiri gitu. Jadi apapun emosi yang hadir dalam hidup dia gitu ya, dia berusaha untuk
merasakannya sendiri gitu loh. Dia tidak ingin ketika dia mengungkapkan, ketika dia speak up, orang-orang yang dia kasihi, orang-orang yang menjadi tanggungan dia itu merasa sedih gitu loh, merasa nggak enak gitu loh ya. Jadi apa ya, kepahitan dalam hidupnya tuh dia telan sendiri, dia simpan sendiri, dan itu membuat energi dia tuh semakin berat gitu ya. Ya dia merasa gitu ya, sudah hilang gitu kegembiraan dalam hidup dia gitu ya. Dia merasa untuk tersenyum lah, untuk berkata syukur gitu atas hari ini itu rasanya sulit gitu, karena memang aku rasakan proses transisi ini tidak cukup mudah untuk dilalui ya. Butuh kesabaran, butuh penyadaran gitu loh, atas maulah mengakui bahwa aku tuh ya juga pernah salah sama orang gitu. Aku juga pernah menyakiti orang, jangan selalu mentalnya korban gitu ya. Aku yang tersakiti, aku yang terluka, dia dan dia yang menyakitiku, dia yang jahat sama aku. Padahal bisa jadi aku juga jahat sama dia. Untuk mengakui hal tersebut masih butuh proses ya. Oke, bahwa apapun yang kita rasakan itu adalah tuaian dari masa lalu ya. Ya, ini adalah kartu transisi ya, ada proses transformasi yang harus dilewati oleh mantan kalian, dan dukunglah mantan kalian dalam doa ya, agar dia bisa melewati masa transisi dia dengan sebaik-baiknya, amin gitu loh ya. Oke. Ada apa lagi ya di kartu selanjutnya yang bisa aku sampaikan kepada kalian semuanya? Oke, ya. Ada pendewasaan ya, ada kebijaksanaan yang harus ditemukan gitu ya oleh pasangan kalian di sini, oleh oleh mantan kalian, sorry ya. Ya, dimana ini ya ada kartu karma di sini ya, bahwa dia harus belajar untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang pernah dia lakukan, yang pernah dia ucapkan, yang pernah dia pikirkan ya, entah itu yang baik atau yang buruk di sini ya. Harus berani gitu loh mengakui bahwa ya aku dulu juga punya kesalahan gitu ya. Jangan selalu ego yang dikedepankan gitu ya. Egonya ini harus dibabat habis gitu ya, agar bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Dan pada akhirnya ketika ego sudah dibabat habis gitu ya, sudah diturunkan, sangat diturunkan, maka yang akan keluar adalah yang akan dia terima adalah rahmat kebijaksanaan di sini ya. Akan ada kedewasaan, akan ada penyadaran diri bahwa kita sama-sama belajar gitu ya. Tidak ada aku yang benar gitu, aku selalu benar, enggak ada. Kita ya semuanya tahu benar ya dari kesalahan gitu ya, pernah berbuat salah, pernah salah gitu. Kalau kita enggak pernah salah, kita enggak tahu bahwa ini adalah hal yang benar gitu ya. Kita lihat ada zodiak apa yang kencang dalam readingan kali ini ya, atau elemen apa yang kencang. Oke, ada energi dari Aries ya, elemen api. Ada Leo juga dan Sagittarius yang kencang Aries. Oke, Sagittarius juga kencang ya, baru saja aku ucapkan. Nggak tahu kenapa tadi aku membuat readingan gitu, ketika aku berucap apa kartunya keluar apa gitu ya. Ya, Aries again ya, Aries sangat kuat sekali ya. Aku rasa memang energi apinya, elemen apinya sungguh sangat kencang di sini. Aku merasa mantan kalian adalah seseorang yang keras kepala, yang egonya tinggi, harga dirinya juga tinggi gitu ya. Dan ada energi dari Aquarius, elemen udara gitu ya. Ada juga Libra dan Gemini gitu ya. Oke teman-teman,
inilah readingannya dari Kak Tere, semoga ada manfaat yang bisa kamu ambil gitu ya. Apapun yang aku katakan dalam readingan hari ini gitu ya, readingan kali ini bisa kalian pahami dengan baik ya, meskipun tadi aku ngomongnya agak ribet-ribet gimana gitu ya. Oke, salam bahagia dari aku dan bye-bye semuanya.